Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami, yaitu kurikulum IPA berdasarkan KTSP dan K13. Baik, di sini kami mengambil tema yaitu tentang makhluk hidup dan proses kehidupan, yang mana kami beranggota 5 orang. Yang pertama yaitu Nadia, yang kedua itu saya sendiri Sanda Angelika, yang ketiga itu Sista Anggeni, yang keempat Siski Marsanda, yang kelima Syukur Dadi. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada halaman pertama, yaitu bagaimana makhluk hidup dalam proses kehidupannya pada kelas berapa, SK berapa, dan KD berapa. Pada KTSP itu berada di kelas 3 semester 1, pada SK-nya yaitu 1 dan 2, sedangkan KD-nya yaitu 1.1, 1.2, dan 1.3. Sedangkan di kurikulum 2013 kelasnya kelas 6, KD-nya atau kompetensi dasarnya yaitu 3.3, dan KI-nya kompetensi intinya yaitu pada urutan ketiga. Isi dari SK KTSP atau standar kompetensinya yaitu memahami ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup serta hal-hal yang mempengaruhi perubahan pada makhluk hidup. Maksud di sini kita lebih memahami ciri-ciri dari makhluk hidup. Misalkan ciri-ciri binatang sapi itu apa dan bagaimana. Nah, pada kompetensi dasarnya pada KTSP yaitu yang pertama mengidentifikasikan ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup, yang kedua menggolongkan makhluk hidup secara sederhana, yang ketiga mendeskripsikan perubahan yang terjadi pada makhluk hidup dan hal-hal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak, misalkan makanan, kesehatan, regenerasi, istirahat, dan olahraga. Yang selanjutnya itu kurikulum 2013, KD-nya yaitu pada 3.3, menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya, yaitu bagaimana makhluk hidup itu bisa menyesuaikan dirinya pada lingkungan. Sedangkan KI atau kompetensi inti pada kurikulum 2013 yaitu memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati dan menanya dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya. Maksudnya di sini yaitu makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan bisa dilihat atau diamati di sekitar rumah atau lingkungan sekitar maupun lingkungan sekolah. Baik, penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Syukur Dadi. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman telah memberi saya waktu untuk menjelaskan tentang jenis penelitian. Baiklah, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas atau PTK. Nah, secara etimologis ada 3 istilah, yakni penelitian, tindakan, dan kelas. Penelitian adalah sebuah proses atau pemecahan masalah yang dilakukan secara sistematis, empiris, dan terkontrol. Kemudian tindakan. Tindakan dapat diartikan sebagai perlakuan tertentu yang dilakukan oleh peneliti, yakni guru, untuk memperbaiki kinerja yang dilakukan guru. Kemudian kelas. Kelas menunjukkan pada tempat proses pembelajaran berlangsung atau kita sebagai murid untuk menerima pembelajaran dan sebagai guru untuk memberikan pengajaran. Nah, dari penjelasan tersebut, penelitian tindakan kelas adalah sebagai proses pengkajian masalah di dalam kelas melalui refleksi dan dalam upaya untuk memecahkan masalah tersebut dengan cara memperlakukan berbagai tindakan yang terancang dalam situasi nyata serta menganalisis setiap pengaruh dari perlakuan tersebut. Dilihat dari kurikulum 2013 secara global, kurikulum baru ini memang bagus karena menekankan ke pembelajaran yang efektif. Siswa harus mencari sendiri atau membangun sendiri pengetahuannya. Nah, dengan begitu banyak siswa yang lebih kritis dan aktif, dan mereka akan lebih memahami karena mereka mencari sendiri materi atau pembelajarannya dan dibantu juga oleh guru. Tetapi dengan disatu-satukannya mata pelajaran ini membuat siswa menjadi bingung karena siswa tidak bisa mengklasifikasi pelajarannya. Nah, dengan adanya kurikulum 2013 ini, sistem pendidikan kita pasti akan lebih baik dengan adanya peran atau bantuan dari guru. Tetapi masalahnya ada beberapa guru yang kurang memahami tentang kurikulum 2013 ini karena
kurang koordinasi antara pemerintah dan lembaga pendidikan, dan juga kurang kesadaran dari guru tersebut untuk memahami tentang kurikulum tersebut. Pendapat dari saya bahwa kita sebagai guru atau sebagai calon pendidik di masa depan, kita harus lebih memahami tentang kurikulum dan lebih memahami tentang RPP yang akan kita ajarkan kepada anak didik kita, agar kita lebih memahami kebutuhan siswa itu. Apa sih kebutuhan siswa ini dan apa sih kekurangan dari siswa tersebut? Nah, setelah kami analisis pada standar kompetensi dan kompetisi dasar dari kelas 3 dan kelas 6, bahwa siswa harus memiliki kriteria, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotor. Nah, pada ranah kognitif ini mencakup sebagai pengetahuan, pemahaman, penerapan atau aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Kemudian untuk ranah afektif. Ranah afektif ini mencakup penerimaan, partisipasi, penilaian, penutupan, organisasi, dan pembentukan pola. Yang ketiga, ranah psikomotor. Nah, untuk ranah psikomotor ini mencakup sebagai persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan terbiasa, dan gerakan kompleks, penyesuaian pola gerakan, dan kreativitas dari siswa tersebut. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang kelemahan KTSP dan kelemahan K13. Kelemahan KTSP dalam makhluk hidup dan organisasi kehidupan yaitu menitik beratkan kepada guru yang aktif dibandingkan siswa. Yang kedua, banyak komponen yang dipelajari dalam satu materi. Yang ketiga, berpusat kepada materi dan pembelajaran itu sendiri ketimbang menambah wawasan. Selanjutnya, kelemahan K13 dalam makhluk hidup dan organisasi kehidupan, yaitu yang pertama, menitik beratkan kepada tugas rumah tentang menyelesaikan masalah makhluk hidup. Yang kedua, waktu yang ditempuh dalam pembelajaran tentang makhluk hidup dan organisasi kehidupan lebih padat dibandingkan KTSP, sehingga terlalu memberatkan siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sista Anggini Saputri, NIM 190141635. Di sini saya akan menjelaskan materi kelebihan KTSP dan K13 terkait dengan materi makhluk hidup dan organisasi kehidupan. Yang pertama, kelebihan KTSP. 1. Mendorong terwujudnya otonomi sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan. Yang kedua, mendorong para guru, kepala sekolah, dan pihak manajemen untuk meningkatkan kreativitasnya dalam penyelenggaraan program-program pendidikan. Yang ketiga, KTSP sangat memungkinkan bagi setiap sekolah untuk menitikberatkan dan mengembangkan mata pelajaran seperti mata pelajaran ilmu pengetahuan alam terkait dengan makhluk hidup dan organisasi kehidupan. Yang keempat, KTSP akan mengurangi beban belajar siswa yang sangat padat. Selanjutnya terkait dengan kelebihan K13. 1. Melatih anak lebih peka terhadap lingkungan, baik itu lingkungan alam dan sosial, karena belajar tidak hanya terjadi di ruangan kelas saja, juga bisa di luar sekolah seperti lingkungan masyarakat. Yang kedua, membiasakan anak lebih berpikir kreatif dan kritis dengan menggunakan daya nalarnya, mengingat dalam proses pembelajaran yang semula ditekankan pada kegiatan menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Namun dalam rancangan kurikulum 2013 dilengkapi lagi dengan proses mengamati, menanya, mengolah, menalar, dan menyajikan, menyimpulkan, serta menciptakan. Yang ketiga, adanya keterbukaan antara guru dengan anak terkait dengan sistem penilaian. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perbandingan antara KTSP dengan kurikulum 2013.
Setelah kami analisis dari kelemahan dan kelebihan yang dimiliki antara kurikulum KTSP dengan kurikulum 2013 tersebut, dapat kami bandingkan bahwa KTSP lebih menitik beratkan terhadap ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Dari keseluruhan ranah tersebut semuanya seimbang, akan tetapi kurangnya faktor yang mendukung tetap terlaksananya KTSP tersebut, yaitu masih ada beberapa kekurangan yang dimiliki oleh KTSP yang belum terpenuhi ketika proses pembelajaran. Sedangkan dalam kurikulum 2013 melanjutkan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dengan mencakup kompetensi sikap atau afektif, kompetensi pengetahuan atau kognitif, dan keterampilan atau psikomotor yang terpadu. Selanjutnya yaitu perbandingan. Di sini saya akan menjelaskan perbandingan antara kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kurikulum 2013. Dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan diberi kewenangan otonomi kepada lembaga pendidikan dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif dalam pengembangan kurikulum tersebut. Sedangkan dalam kurikulum 2013 penyeragaman kurikulum dari pusat sehingga meringankan tenaga pendidik dalam menyiapkan materi dan menyiapkan administrasi mengajar. Selanjutnya, kurikulum tingkat satuan pendidikan berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Sedangkan dalam kurikulum 2013, peningkatan potensi, kecerdasan dan minat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik. Kurikulum tingkat satuan pendidikan tidak diberi waktu yang cukup untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan dalam kurikulum 2013 memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Hal ini dibuktikan dengan penambahan jam pembelajaran pada mata pembelajaran di dalam sekolah-sekolah. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang salah. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.